Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba kembali menjelaskan terkait dengan salah satu fungsi dari matematika di bidang ekonomi. Nah, yang paling disukai dalam atau yang paling dibutuhkan para ekonom dalam membaca atau menggunakan matematika sebagai tools untuk melakukan analisis ataupun mengeluarkan prediksi itu bukan hanya berdasarkan rumus-rumus yang ada di matematika, tapi mereka juga menggunakan visualisasi fungsi untuk menguasai bahasa grafik ekonomi. Jadi grafik-grafik juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghasilkan satu keputusan ekonomi. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya dan persepsi yang akan saya beritahukan. Ya, pertama, tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk menganalisis fungsi ekonomi, di mana untuk memahami fitur grafik, simetri, ya di mana ada fitur simetri dan pergeseran. Kemudian mengungkap perilaku model ekonomi antara laba dan biaya. Ya. Nah, di sini salah satu fokus ya yang menjadi grafik yang biasanya digunakan adalah fokus kuadran 1. Ya, ekonomi itu selalu membatasi analisis pada kuadran 1 dari sistem koordinat Kartesius. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Nah, ini merupakan grafik kuadran 1 seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah grafik dari simetri parabola di mana terjadi fungsi laba. Ini ya, begini bentukannya. Kemudian yang berikutnya terjadinya grafik pergeseran penawaran, ya begini nanti contohnya. Kemudian pergeseran permintaan, nah dia begini. Ya, ini penawaran, ini permintaan. Oke. Nah, sumbu simetris dan kunci analisis optimasi itu menggunakan satu konsep kuadrat. Ya, jadi ada persamaan kuadrat yang digunakan. Ini merupakan salah satu persamaan yang paling populer di matematika, di mana Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah C. Ya, ini merupakan salah satu persamaan yang nantinya akan menghasilkan grafik parabola. Grafik membentuk kurva parabola. Jadi akan ada bentukan kurva parabola di mana sumbu simetris adalah garis vertikal yang membagi parabola menjadi dua bagian identik. Ya. Nah, ini merupakan ya salah satu contoh grafik parabola ini. Ya, ini formula sumbu simetrisnya di mana ada titik X kemudian sama dengan titik min B dikurang 2A. Ini merupakan formula di mana menunjukkan titik lokasi puncak. Jadi yang ini. Jadi jika ingin mengetahui terkait dengan bagaimana sih bisa sampai di sini, nah silakan menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini merupakan grafik parabola ya, atau biasa dikenal dengan grafik P ya, grafik parabola laba. Dalam penggunaan ekonomi dia digunakan untuk menggambarkan laba. Ya, dilihat dari kuantitas ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah kuantitas dan sumbu Y-nya itu adalah laba. Maka ketika dilakukan analisis, maka pada umumnya grafik laba itu akan membentuk seperti ini. Ya, seperti parabola. Nah, sehingga aplikasi dalam ekonomi itu biasanya sumbu simetris itu akan menunjukkan kuantitas Q. Ya, kuantitas atau Q, quantity yang menghasilkan laba tertinggi. Dan yang berikutnya adalah mengidentifikasi Q untuk biaya rata-rata per unit terendah. Jadi salah satu ukuran yang dijadikan sebagai hasil analisis dalam ekonomi, dalam penggunaan ilmu matematika, yakni memaksimalkan laba dan kemudian menekan biaya atau meminimalkan biaya. Bagaimana sebisa mungkin bisa meningkatkan, bisa memaksimalkan laba, bukan meningkatkan ya, memaksimalkan laba. Ya, jadi akan ada titik di mana laba itu berada di titik maksimalnya atau keuntungan itu berada di titik maksimalnya, dan kemudian dia akan menurun seiring dengan pertambahan kuantitas atau terjadinya pertambahan barang. Nah, ini merupakan salah satu poin bagaimana keterkaitan antara ilmu matematika dan ilmu ekonomi itu bersinergi.
Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah translasi vertikal, di mana dampak kebijakan ekonomi mempengaruhi hasil analisis dari para ekonom. Nah, salah satu dasar konseptualnya itu adalah pergeseran vertikal, ya, di mana translasi vertikal dijelaskan dengan persamaan Y sama dengan Fx, ya, plus minus K, di mana plus K adalah pergeseran seluruh ya grafik ke atas menggunakan konstanta minus K menggesernya ke bawah. Jadi ini adalah, jadi kadang-kadang untuk fungsi ini ya nilai K ini itu akan plus atau juga minus. Jadi pergeseran ini akan mengubah posisi vertikal grafik tanpa mengubah bentuk orientasinya. Nah, penggunaannya dalam atau implikasinya dalam ekonomi terkait dengan, biasanya digunakan terkait dengan pajak spesifik. Jadi bagaimana keterkaitan antara pajak, subsidi, dan kemudian biaya tetap. Nah, kemudian sehingga didapatkanlah, jadi jika persamaan tadi ini digunakan dalam ilmu ekonomi, maka representasi grafis pergeseran kurva penawaran, nah dia akan jadi seperti ini ya. Ini representasi grafis pergeseran kurva penawaran, di mana ini adalah S1-nya itu adalah pajak ya, grafik yang paling atas ini adalah pajak ini. Ya, gini. Ya, ini grafik yang atas ini adalah pajak. Jadi ketika diterapkan pajak, maka beginilah pola grafiknya. Jika dia tidak jadi hanya menggunakan dana awal ya atau modal, nah inilah grafiknya, dan ketika ada subsidi maka di bawah inilah grafiknya. Nah, inilah pergeseran kurva penawaran istilahnya ya, jadi harga itu terus naik disebabkan banyaknya suatu barang. Nih, harganya naik terus ya. Kalau berdasarkan teori ekonomi kan di video pembelajaran sebelumnya yang saya buat terkait dengan matematika ekonomi juga, di bagian ini adalah biaya tetap ya. Jadi harga dan kuantitas itu akan, jadi meningkat harga maka meningkat pula kuantitas. Ini adalah pergeseran kurva penawaran. Oke. Nah, di sangat jadi di sini adalah hasil analisisnya, yakni pajak per unit efektif meningkatkan biaya produksi yang memicu kurva penawaran. Yes, jadi biaya yang di tengah itu adalah biaya tetap atau fixed cost yang dimiliki oleh satu instansi atau badan ya. Jadi ketika ada pajak maka terjadi peningkatan ya. Jadi dia bergeser dari tengah sini tadi, dia bergeser ke atas. Nah, ketika ada subsidi maka dia bergeser dari atas ke bawah. Nah, beginilah para ekonom ya melakukan analisis dengan menggunakan ilmu matematika. Jadi sebaiknya subsidi per unit menurunkan biaya produksi. Jadi di sini adalah kajiannya, implikasinya dalam ekonomi. Jadi pajak itu digunakan untuk meningkatkan biaya produksi yang memicu kurva penawaran bergeser ke atas. Jadi kurva penawaran tadi bergeser ke atas, sementara subsidi sebaliknya, subsidi per unit menurunkan biaya produksi, menyebabkan kurva penawaran yang di bawah itu jadi bergeser. Jadi agar supaya nilai penawarannya itu makin rendah, maka ditekan biaya produksinya atau biaya fixed cost-nya atau biaya tetapnya, sehingga penawaran juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi tidak terlalu melonjak lah. Nah, tapi ketika pajak diterapkan dalam satu unit produksi atau ada satu unit yang akan diproduksi kemudian ada pajak di dalamnya atau diterapkan pajak, nah, maka itu akan memicu terjadinya lonjakan atau terjadinya penawaran ya, harga penawaran. Nah, kemudian antara translasi horizontal, jadi kalau ini tadi adalah pergeseran secara vertikal, nah kalau dia secara horizontal ya, nah dia seperti ini. Jadi yang terjadi perubahan faktor non harga. Jadi konsep matematikanya pergeseran horizontal itu adalah Y sama dengan F ya dikali dengan X plus minus H, di mana X minus H merupakan pergeseran ke kanan sejauh H unit, sejauh seberapa banyak unitnya, kemudian oleh F
dikali dengan X ditambah H merupakan pergeseran ke kiri sejauh dengan H unit. Nah, jadi dia ini bergeser nih, ya ini. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, ini ya, besar sedikit supaya bisa digeser. Terlalu besar ya. Nah ini, ya. Nah, jadi ini adalah D0 itu adalah penurunannya, D1 itu adalah D awalnya, kemudian D2 adalah apa itu, peningkatan. Ya ini, jadi terjadi pergeseran secara horizontal. Nah, implikasinya dalam ilmu ekonomi, ya, aplikasi ilmu ekonomi pergeseran kurva permintaan. Jadi ini adalah sama ya, masih sama ya, grafik harga dengan grafik kuantitas. Jadi peningkatan pendapatan ya untuk barang normal, kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi studi kasusnya itu adalah tren kesehatan meningkatkan permintaan produk organik, menggeser kurva permintaan ke kanan. Yang ini ya, D2. Jadi perubahan selera konsumen, jadi tren positif ya, selalu suatu barang produk menggeser kurva ke kanan. Jadi dikarenakan ada beberapa variabel yang mempengaruhi antara harga dan kuantitas, yang mempengaruhi harga dan kuantitas, sehingga terjadi pergeseran ya, atau terjadi peningkatan dari titik D1 ke titik D2. Nah, inilah ilustrasi pergeseran kurva permintaan. Jadi permintaannya meningkat ya ini, tapi harganya tetap ya, jadi harganya tetap. Disebabkan apa? Disebabkan karena ada variabel yang mempengaruhi. Disebabkan karena perubahan faktor non harga yang mengindikasikan perubahan permintaan secara keseluruhan pada setiap tingkat harga ya. Contohnya seperti halnya untuk barang normal, kurva permintaan bergeser ke kanan. Di kasusnya adalah ini, tren kesehatan meningkatkan permintaan produk organik ya. Produk organik itu adalah salah satu bahan yang dijadikan sebagai obat. Jadi terjadi karena ada tren di mana di masyarakat bahwa harus hidup sehat. Nah, pada umumnya kan bahan pokok ini tadi seperti kunyit, kemudian lengkuas, jahe, itu kan hanya diperuntukkan untuk beberapa produsen obat di beberapa perusahaan yang akan mereka buat jadi beberapa, yang akan mereka olah kemudian jadilah obat-obatan itu. Namun dikarenakan terjadinya ada tren yang meningkat, sehingga permintaan tadi di yang punya jahe itu naik ya, dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi, tapi bukan penentu harga dia. Jadi terjadi peningkatan permintaan yang tadinya kita hanya mensuplai 20 dikarenakan tren atau dikarenakan terjadinya perubahan pola di masyarakat, jadi kita harus mengirim 50 begitu ya. Karena kita tidak hanya mensuplai produsen atau yang membuat obat tadi, masyarakat minta. Nah, itu yang disebut dengan inilah kenapa terjadi pergeseran kurva permintaan dari titik D1 ke titik D2. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah alternatif visualisasi ya, elastisitas harga. Jadi terjadinya perubahan harga untuk mengukur satu respon perubahan kuantitas permintaan akibat perubahan harga. Nah, ini grafiknya. Jadi ini ada dua grafik ya. Ini adalah permintaan elastis, ini yang biru ini. Kemudian yang merah itu adalah permintaan inelastis. Jadi yang ini. Ya, yang ini adalah elastis, yang ini adalah inelastis. Nah, aplikasi ekonomi terkait dengan grafik ini, atau apa arti dari terjadinya grafik ini? Bahwa ternyata sebagian besar beban pajak ditanggung oleh konsumen. Ini yang merah ya, yang ini. Jadi delta Q-nya rendah, atau terjadinya perubahan kuantitas itu atau terjadinya permintaan itu rendah. Sebagian besar beban pajak ditanggung oleh konsumen karena mereka tidak banyak mengurangi pembelian saat harga naik. Ya, jadi ini bisa dilihat bahwa kuantitasnya itu dari dari titik 2 menuju titik mendekati 4.
harganya juga berubah ya, dari titik ini, titik 9 ya, kira-kira 9, kemudian menuju titik mendekati 0 di sini, mungkin 1. Nah, inilah yang disebut dengan permintaan inelastis atau yang lebih kecil daripada 1. Nah, itu biasanya dikarenakan kebutuhan pokok beras dan kebutuhan pokok ya, dan obat-obatan. Jadi kurvanya cenderung curam ya, turun ke bawah begini. Yang kemudian akan mempengaruhi harga. Nah, kenapa di sana? Karena ada pajak ya, dampak pajak pada barang inelastis. Jadi yang ini kalau dia dikenai pajak, maka dia permintaannya meningkat ya, ini terjadi pertambahan permintaan tapi disertai dengan terjadinya pengurangan harga, atau kuantitasnya itu, perubahan kuantitasnya itu kecil. Dari sini jadi kecil saja dia punya perubahan kuantitas. Nah, sementara untuk yang elastis ya, seperti barang-barang mewah atau barang dengan banyak substitusi yang bisa diproduksi besar, nah permintaannya dia besar, dan itu biasanya tidak terlalu berdampak ya, atau istilahnya ketika harganya tinggi itu dikarenakan barangnya langka. Kemudian ketika barangnya sudah mulai banyak, maka terjadi penurunan harga. Itu yang disebut dengan perubahan harga secara permintaan elastis. Jadi perubahan Q itu lebih besar daripada presentasi perubahan P atau perubahan harga. Kurva cenderung melandai. Jadi ini normal, ini kurva yang sudah seyogianya terjadi atau ada. Nah, di sini artinya dalam ekonomi sebagian besar beban pajak ditanggung oleh produsen karena kenaikan harga akan menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan. Jadi dia tidak menaikkan harga, justru menurunkan harga karena menjaga menjaga permintaan. Kalau dia kasih turun lagi, maka jadi seperti ini ya. Jadi kalau harganya tinggi, maka permintaan sedikit. Jadi makanya dia akan berada di titik ini, di sini ada titik di sini, karena dia ingin menjaga agar supaya harganya tetap di sini sehingga permintaan. Jadi kurvanya bisa terus landai begini nanti. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, sementara yang ini yang merah ya, permintaan inelastis pada barang-barang seperti kebutuhan pokok dan obat-obatan. Nah, itu harus dipajaknya ya, sebagian besar beban dipajak ditanggung oleh konsumen. Jadi kita yang membeli barang-barang pokok itu yang menanggung pajaknya. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan saya sebelumnya ya, bahwa refleksi sumbu X ya untuk laba ya, ketika dibawa ke konsep laba atau ingin melihat bagaimana analisis keuntungan dan kerugian, maka refleksi sumbu X dan Y sama dengan min fx, membalik grafik secara vertikal. Kemudian refleksi sumbu Y itu sama dengan F dengan fungsi min X. Jadi kalau di sini min fx, kalau di sini F dengan fungsi min X. Ya, transformasi ini penting untuk memahami hubungan terbalik antara variabel dan analisis ekonomi. Jadi berhati-hati dalam menerapkan analisis ekonomi karena bisa berdampak pada kerugian. Jadi refleksi Y sama dengan min fx pada fungsi laba atau fungsi P positif secara efektif mengilustrasikan biaya negatif atau kerugian. Nah, memodelkan kerugian artinya laba maksimum positif tercermin sebagai kerugian minimum negatif. Analisis resiko visualisasi langsung dampak ya, ini. Jadi berhati-hati dalam menerapkan analisis ekonomi. Jadi ketika menggunakan refleksi Y sama dengan min fx, maka kita bisa mengetahui seberapa pemodelan kerugian ya. Jadi kita tahu berapa kerugian yang akan didapatkan dari satu kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah fx-nya, ini adalah min fx-nya ini.
seperti yang saya jelaskan ya. Jadi ini ada titik, ini ada kuadran 4 area rugi, ini adalah kuadran 1 area laba ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya terkait dengan perpindahan di mana di mana kuadran 1, di mana kuadran 2, kemudian kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi ini yang perlu, yang ini adalah salah satu contoh melakukan analisis. Jadi laba itu selalu beririsan dengan kuantitas produksi, seberapa banyak yang diproduksi. Jadi makanya akan seperti ini. Nah, untuk melakukan analisis atau melakukan pemodelan berapa rugi yang akan diperoleh, maka kita bisa melakukan analisis secara terbalik. Karena dia laba dan rugi itu kalau tinggal menurut aturan matematika tinggal dibalik saja fungsinya, sehingga kita bisa langsung memprediksi sekian kerugian. Kemudian nanti dilakukan beberapa tindakan-tindakan analisis untuk mencegah terjadinya kerugian dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang berikutnya ya, jadi ini sudah hampir ya, ini lalu saya pernah jelaskan ini ya, difference terjadinya perpindahan grafik ya dari titik ini ke titik ini ya, proyeksi 2 dimensi terkait dengan kurva ya, kurva antara ini ya, X1 dan X2. Kalau kemarin itu kita di sini pakai harga dengan kuantitas, ini terjadi pergeseran kurva. Jadi itu keterkaitan antara beberapa materi sebelumnya itu bisa menjadi konsep utama ya, atau jadi konsep utamanya ketika terjadinya analisis itu adalah kita bisa melihat antara keterkaitan antara variabel X dan Y, dan kemudian kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan ya, ketika kita kaitkan variabel X itu dengan harga, ketika kita kaitkan variabel Y itu dengan variabel Y itu dengan harga dan variabel X itu dengan kuantitas. Nah, nanti hasil analisisnya itu bisa menjadikan para ekonom atau kalian yang mempelajari ekonomi ini bisa menentukan apa analisis terbaik dalam pengambilan kesimpulan. Nah, salah satunya di sini adalah manfaat visualisasi dengan yang seperti ini, itu adalah mempermudah pemahaman konsep ekonomi dalam multivariabel yang kompleks. Kemudian dasar analisisnya adalah fondasi penting untuk mengambil keputusan dan produksi dan konsumsi. Jadi kita punya dasar mengambil keputusan. Jadi kalau ditanya kenapa kau memutuskan seperti itu, nah ini loh grafiknya. Kenapa grafik ini menceritakan ya, gitu ya, seperti para ekonom-ekonom melakukan pemetaan ya, atau hasil analisis yang mereka kerjakan. Nah, ini merupakan salah satu kajian di mana perubahan kurva ya, ini contoh terjadi perubahan kurva. Ilustrasi ini adalah ilustrasi perkembangan sepanjang kurva permintaan diakibatkan perubahan harga. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi pergerakan kurva penawaran karena faktor non harga, yang ini disebabkan non harga. Jadi S-nya tadi di sini bergeser ke sini, S aksen. Kemudian Q aksen, Q di sini bergeser jadi Q aksen. Nah, ini karena disebabkan oleh perubahan non harga. Jadi pergeseran kurva di sini. Kenapa terjadi pergeseran kurva? Karena perubahan seluruh hubungan permintaan atau penawaran. Terjadi faktor ya, terjadi karena faktor non harga yang tidak ada di sini mempengaruhi variabel price dan quantity ini, sehingga terjadi pergeseran. Nah, sementara yang ini itu dia beda ya, yang ini perubahan kuantitas yang diminta ditawarkan terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Jadi dikarenakan terjadi perubahan harga, maka terjadi juga perubahan kuantitas. Representasi pergeseran dari satu titik ke titik lain di sepanjang kurva yang sama. Nah, begitupun seperti halnya yang ini, pengaruh faktor. Jadi ada kajian terkait, ada salah satu grafik yang menjadi panduan dalam melihat apa-apa saja, atau bagaimana kita bisa melihat harga itu dipengaruhi, pengaruh harga dengan pengaruh yang non harga. Ternyata dalam ekonomi itu ternyata ada juga dipertimbangkan terkait dengan pengaruh faktor non harga, sehingga terjadi pergeseran yang seperti
maka terjadinya pengaruh harga terjadi seperti ini ya. Nah, nilainya bisa dipresentasikan sehingga kita bisa menentukan bahwa sekian persen pengaruh faktor yang non harga, kemudian sekian persen yang faktor yang dipengaruhi oleh faktor harga. Nah, ini ya terkait dengan grafik-grafik yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu kalian nantinya atau memahami lebih jauh terkait dengan bagaimana ilmu matematika, dan salah satunya dalam membaca grafik itu bisa memudahkan pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan itu didasarkan pada data atau landasan yang tepat atau yang kuat. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga penyampaian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.